Raisa tidak pernah berencana membuat siapapun terkesan malam itu. Ia datang dengan gaun biru tua yang sudah 2 kali dipakai ke acara formal bukan karena ia tidak mampu membeli yang baru, tapi karena ia tidak punya waktu. Rapat direksi berlangsung hingga pukul 5 sore, dan ia baru sampai rumah pukul 6, lalu bergegas mandi, menyisir rambut, dan memesan taksi karena Dimas sudah lebih dulu pergi untuk membantu persiapan. Tidak ada waktu untuk gaun baru. Tidak ada waktu untuk perhiasan berlapis. Ia datang sebagaimana adanya, seorang perempuan yang baru selesai bekerja keras, mencoba hadir tepat waktu untuk keluarga suaminya. Gedung pertemuan keluarga Hartono berdiri megah di kawasan selatan Jakarta, disewa khusus untuk perayaan ulang tahun pernikahan yang ke-35 pasangan tertua dalam silsilah keluarga itu. Lampu kristal menggantung di langit-langit, meja-meja panjang ditutupi taplak putih gading, dan tamu-tamu berdiri dalam kelompok kecil sambil menggenggam gelas champagne dengan pergelangan tangan yang lembut gaya orang-orang yang sudah terbiasa kaya sejak lahir. Raisa mengenali beberapa wajah, paman-paman dari cabang bisnis di Surabaya, sepupu-sepupu yang pernah sekali 2 kali bicara padanya di acara lebaran, dan beberapa kolega bisnis keluarga yang ia tahu namanya tapi belum pernah diperkenalkan secara resmi. Dimas berdiri di dekat meja utama, berbicara dengan seorang pria tua berambut putih. Ketika melihat Raisa masuk, ia mengangguk kecil senyum tipis yang hanya bisa dibaca oleh orang yang mengenalnya lama. Raisa membalasnya dengan senyum serupa, lalu melangkah masuk, mengambil segelas air mineral dari nampan yang lewat, dan mencari posisi yang tidak terlalu mencolok. Ia tidak sempat berdiri tenang lebih dari 3 menit. Suara itu datang dari arah panggung kecil di ujung ruangan, keras dan nyaring, menembus musik latar yang mengalun pelan. Lihat semua. Raisa menoleh. Ibu Soemarto, ibu mertuanya, perempuan 62 tahun dengan rambut disanggul tinggi dan kebaya merah tua yang mewah, berdiri di atas kursi. Bukan di atas panggung. Di atas kursi. Keseimbangannya sempurna, seolah ia sudah berlatih, seolah ini bukan kecelakaan melainkan pertunjukan yang sudah direncanakan jauh hari. Tangannya terangkat, telunjuknya lurus mengarah ke satu titik di ruangan ini. Ke arah Raisa. Inilah menantu gagal saya. Musik berhenti. Atau mungkin tidak benar-benar berhenti, tapi otak Raisa memilih untuk tidak lagi mendengarnya. Yang ia dengar hanyalah suara itu, suara ibu mertuanya, yang bergema di antara langit-langit kristal dan lantai marmer. Tidak kerja. Tidak bisa punya anak. Tidak tahu diri datang ke acara keluarga besar seperti orang mau ke warung. Tawa pecah. Bukan dari semua orang, hanya dari segelintir. Mereka yang selama ini memang mengangguk-angguk mengikuti Ibu Soemarto kemanapun angin berhembus. Tapi tawa segelintir orang di ruangan yang sunyi terasa seperti gemuruh. Raisa merasakan setiap wajah berpaling ke arahnya. Merasakan tatapan itu seperti jarum-jarum kecil yang menancap dari segala penjuru. Ia tidak bergerak. Bukan karena ia tidak ingin lari. Tapi karena sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang sudah bertahun-tahun ditempa oleh ruang rapat, oleh negosiasi alot, oleh keputusan-keputusan yang harus diambil di bawah tekanan mengatakan, jangan. Jangan berikan mereka itu. Jangan berikan mereka pemandangan kamu runtuh. Bibirnya mengatup. Matanya tetap lurus. Tangannya yang menggenggam gelas air mineral tidak bergetar, atau jika bergetar, tidak ada yang cukup dekat untuk melihatnya. Ibu Soemarto belum selesai. Dimas bisa menikahi siapa saja, putri pengusaha Bandung sudah mau. Anak direktur itu sudah mau, tapi dia pilih yang ini. Yang tidak punya apa-apa. Yang 3 tahun menikah tidak kasih saya cucu. Yang bahkan tidak bisa hadir ke acara keluarga dengan pantas. Dan disinilah sesuatu berubah. Bukan dari Raisa. Dari Dimas. Raisa melihat suaminya berdiri dari kursinya dengan gerakan yang lambat dan terkontrol, bukan melompat berdiri seperti orang marah, tapi berdiri seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu sejak lama dan baru saja menemukan momennya. Ia meletakkan gelasnya di meja dengan bunyi yang pelan tapi pasti. Ia merapikan kerah jasnya dengan satu tarikan kecil. Lalu ia berjalan ke tengah ruangan, bukan ke arah ibunya, tapi ke posisi yang memastikan semua orang bisa melihat dan mendengarnya dengan jelas. Keheningan yang terjadi setelahnya bukan keheningan biasa. Itu keheningan yang terasa seperti ruangan sedang menahan napas. Dimas berbicara dengan suara rendah. Bukan berteriak. Tidak perlu. Bu. Satu kata. Tenang. Dingin seperti batu marmer di bawah kaki mereka. Raisa adalah CEO dari perusahaan yang selama 3 tahun terakhir menyuplai 40% dari total pendapatan grup Hartono. Termasuk bisnis yang membiayai acara malam ini. Termasuk gaji sopir ibu.
termasuk kebaya yang ibu pakai sekarang. Tidak ada yang bersuara. Ibu Soemarto masih berdiri di atas kursinya. Tapi sesuatu di wajahnya, sesuatu yang tadi begitu yakin, begitu perkasa mulai retak di tepinya, seperti porselen yang baru saja dijatuhkan tapi belum benar-benar pecah, masih menunggu gravitasi menyelesaikan tugasnya. Ibu boleh turun sekarang, kata Dimas. Masih dengan suara yang sama. Sebelum ada yang memotret. Seseorang di pojok ruangan sudah mengangkat ponselnya. Tawa yang tadi mengarah ke Raisa perlahan berbalik arah, bukan menjadi tawa yang meledak, tapi menjadi bisik-bisik yang jauh lebih berbahaya. Yang jenis bisik-bisik itu menyebar lebih jauh, bertahan lebih lama, dan tidak bisa ditarik kembali. Ibu Soemarto turun dari kursinya. Tanpa bantuan siapapun karena tidak ada yang bergerak untuk membantu. Ia menegakkan punggungnya, mengambil gelasnya, dan berjalan ke arah toilet dengan langkah yang berusaha keras terlihat anggun tapi lutut kirinya sedikit gemetar. Dan Raisa, yang berdiri paling dekat dengan jalur itu, adalah satu-satunya yang melihatnya. Raisa tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggeser satu langkah ke samping, memberi jalan yang lebih lebar dari yang dibutuhkan, gestur kecil yang terlihat seperti kesopanan tapi terasa, bagi keduanya, seperti sesuatu yang lain sepenuhnya. Dimas datang berdiri di sisi Raisa setelah ibunya menghilang di balik pintu. Ia tidak meraih tangannya, tidak memeluknya. Mereka berdua tidak pernah terlalu demonstratif di depan umum. Ia hanya berdiri di sampingnya, bahu mereka hampir bersentuhan, dan berkata dengan suara yang hanya cukup keras untuk didengar oleh Raisa seorang. Maaf, kamu harus menunggu sampai malam ini. Tapi ada yang berubah malam itu. Permainan yang selama 3 tahun dimainkan dalam kesunyian telah memasuki babak baru dan untuk pertama kalinya, semua kartu mulai bergerak ke permukaan. 3 tahun sebelum malam di gedung berlampu kristal itu, Raisa duduk sendirian di warung kopi kecil di kawasan Menteng, menghadap laptop dengan layar yang memantulkan cahaya ke wajahnya yang lelah. Di mejanya ada secangkir kopi yang sudah dingin dan selembar akta notaris yang baru saja ditandatangani, atas nama Sari Dewi, ibu kandungnya, seorang guru SD pensiunan dari Bekasi yang tidak pernah sekalipun bermimpi namanya akan tercantum sebagai direktur sebuah perusahaan. PT Cahaya baru lahir malam itu. Modal awal 200 juta, tabungan Raisa selama 6 tahun bekerja sebagai konsultan manajemen, dikumpulkan dengan cara yang tidak glamor, tidak makan siang di luar, tidak beli baju kecuali menjelang lebaran, tidak liburan kecuali pulang kampung naik kereta ekonomi. Uang itu bukan warisan, bukan pemberian. Itu miliknya sendiri, setiap lembarnya. Alasan ia memakai nama ibunya bukan karena ia tidak berani tampil, tapi karena 6 minggu sebelumnya, Ibu Soemarto duduk di ruang makan rumah keluarga Hartono, menyajikan teh dan senyum yang tidak pernah benar-benar hangat, lalu berkata dengan nada percakapan biasa, seolah ia sedang membahas cuaca atau menu makan malam, bahwa menantu dalam keluarga Hartono tidak bekerja di luar, bahwa sudah cukup Dimas yang mencari nafkah. Bahwa perempuan yang terlalu sibuk tidak akan punya waktu untuk hal-hal yang lebih penting. Yang dimaksud hal-hal yang lebih penting, Raisa tahu, adalah anak, cucu, penerus nama. Dimas tidak membantah ibunya malam itu. Ia duduk di ujung meja, memotong dagingnya dengan pisau yang bergerak terlalu hati-hati untuk sebuah gerakan yang seharusnya biasa, dan tidak mengatakan apa-apa. Raisa menatapnya lama, menunggu sesuatu. Sesuatu tidak datang. Jadi Raisa memutuskan untuk tidak berhenti, hanya berhenti terlihat. PT Cahaya baru bergerak di bidang konsultasi dan suplai logistik bisnis, spesialisasi di manajemen rantai pasok untuk perusahaan menengah ke atas. Raisa bekerja 12 jam sehari dari laptop, dari warung kopi, dari pojok-pojok ruang tamu ketika Dimas sudah tidur. Dalam 4 bulan pertama ia mendapat 3 klien kecil. Dalam 8 bulan ia sudah balik modal. Dalam 1 tahun ia merekrut 4 karyawan pertama dan menyewa kantor kecil di Kuningan, atas nama ibunya, dengan nomor telepon yang tidak pernah ia simpan di kontak ponselnya dengan nama asli. Yang tidak pernah ia rencanakan adalah bahwa salah satu klien besarnya di tahun kedua adalah anak perusahaan dari grup Hartono sendiri. Bukan karena kebetulan murni. Raisa tahu struktur bisnis keluarga suaminya lebih baik dari yang mereka sadari. Ia selalu membaca, selalu memperhatikan, selalu menyimpan informasi di kepala dengan cara yang tidak membuat orang curiga. Ketika divisi logistik grup Hartono membuka tender untuk vendor baru, Raisa mengajukan proposal lewat PT Cahaya baru dengan harga yang kompetitif dan sistem yang lebih efisien dari siapapun yang mendaftar. Ia menang tender bukan karena koneksi. Ia menang karena proposalnya memang terbaik. Ironi yang menyakitkan sekaligus memuaskan.
Uang yang dibayarkan grup Hartono setiap bulan kepada PT Cahaya Baru mengalir kembali, dalam bentuk gaji untuk Ibu Raisa yang resmi sebagai direktur, dalam bentuk pajak yang terdaftar rapi, dan sebagian kecil dalam bentuk transfer rutin ke rekening tabungan yang Raisa buka atas namanya sendiri, untuk keperluan yang belum ia putuskan saat itu tapi ia tahu suatu hari akan dibutuhkan. Dimas menemukan kebenaran ini 6 bulan lalu. Bukan karena Raisa ceroboh, tapi karena Dimas, yang selama ini tampak tidak terlalu memperhatikan detail operasional bisnis keluarga, suatu malam membuka laptop Raisa yang tertinggal di meja karena Raisa lupa membawa charger ke kamar. Layarnya menyala. Di sana, terbuka sebuah dokumen, laporan keuangan konsolidasi PT Cahaya Baru, lengkap dengan nama klien, nilai kontrak, dan struktur kepemilikan. Nama ibu mertuanya ada di sana, bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pihak klien yang membayar. Dimas duduk di depan laptop itu selama 2 jam. Raisa tahu ini karena ia kembali ke ruang kerja pukul 1 pagi untuk mengambil charger, dan mendapati suaminya masih di sana. Kopi di tangannya sudah dingin, matanya tidak bergerak dari layar. Mereka tidak bicara malam itu. Dimas hanya menutup laptop dengan pelan, menyerahkannya kepada Raisa, dan naik ke lantai atas. Raisa berdiri di dapur, memegang laptop di dadanya seperti orang yang baru saja lolos dari sesuatu tapi belum yakin lolos dari apa. Keesokan harinya, Dimas berbicara padanya saat sarapan, bukan tentang perusahaan, bukan tentang rahasia, tapi tentang rute macet yang ia hindari dan cuaca yang katanya akan hujan sore hari. Dan Raisa mengerti bahwa suaminya sedang memproses sesuatu yang terlalu besar untuk diselesaikan dalam 1 malam. Yang Raisa tidak tahu, dan baru ia sadari jauh kemudian, adalah bahwa sejak malam itu, Dimas diam-diam mulai bekerja. Ia menelusuri jejak kontrak, menghubungi bagian procurement, memeriksa arsip tender. Dan ketika 2 bulan kemudian ada upaya dari internal perusahaan, diprakarsai oleh seseorang yang sangat dekat dengan Ibu Soemarto, untuk mengevaluasi ulang kontrak dengan PT Cahaya Baru dengan alasan yang mengada-ada, Dimas yang duduk sebagai komisaris memveto evaluasi itu dalam rapat yang berlangsung tidak lebih dari 20 menit. Ia tidak memberitahu Raisa. Ia juga tidak memberitahu ibunya mengapa ia memveto. Ia hanya memastikan bahwa PT Cahaya Baru tetap berdiri. Dan malam di gedung berlampu kristal itu, ketika Ibu Soemarto berdiri di atas kursi dan menunjuk menantunya sebagai menantu gagal di depan seluruh keluarga besar, Dimas sudah tahu persis apa yang akan ia katakan. Ia sudah menyiapkan kalimat itu. Yang ia tunggu hanya momen yang tepat, momen ketika semua orang mendengarkan, momen ketika kata-katanya tidak bisa diabaikan atau diputarbalikkan keesokan harinya. Ibunya menyediakan momen itu sendiri. Dan sementara Ibu Soemarto berjalan ke toilet dengan lutut yang sedikit gemetar, sementara tamu-tamu kembali ke percakapan mereka dengan bahan obrolan baru yang jauh lebih menarik dari sebelumnya. Di kantor PT Cahaya Baru yang tutup malam itu karena hari Sabtu, server berjalan seperti biasa. Kontrak-kontrak tersimpan rapi dalam arsip digital yang terenkripsi, dan di bawah nama Sari Dewi yang tercantum di akta pendirian, sebuah perusahaan yang dibangun dalam diam terus berdiri, terus berputar. Terus menghidupi hal-hal yang bahkan tidak disadari oleh orang-orang yang paling meremehkan pendirinya. Selama 3 tahun, Kiara Hartono adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang membuat Raisa merasa lebih kesepian dari sebelum ia menikah. Bukan karena Kiara kejam secara terang-terangan. Justru sebaliknya, adik ipar itu selalu tersenyum di tempat yang tepat, selalu memilih kata yang terdengar netral tapi terasa seperti duri kecil yang menancap pelan. Kak Raisa kelihatan lelah ya, mungkin kurang istirahat. Ibu bilang Kak Raisa sering pulang malam. Mas Dimas pasti kesepian. Kata orang-orang, perempuan yang terlalu ambisius biasanya susah bahagia, tapi aku sih tidak tahu, aku bukan ahlinya. Kalimat-kalimat itu selalu diucapkan dengan nada ringan, sambil membenahi rambut atau memilih buah dari keranjang, seolah itu hanya percakapan kecil yang tidak perlu ditanggapi serius. Raisa belajar untuk tidak menanggapinya. Belajar untuk tersenyum tipis dan mengalihkan topik. Belajar untuk menganggap Kiara sebagai bagian dari lanskap keluarga ini yang harus dinavigasi, bukan dilawan. Maka ketika, 2 jam setelah pesta berakhir dan Raisa sedang duduk di tepi ranjang melepas sepatunya dengan gerakan yang lebih berat dari biasanya, ketuk pintu itu datang. Kiara berdiri di ambang pintu kamar tamu tempat Raisa berganti baju sebelum pulang. Ia tidak membawa senyum yang biasanya. Ia tidak membawa kalimat ringan dengan duri tersembunyi. Yang ia bawa adalah amplop coklat tebal yang ia pegang dengan kedua tangan, seperti orang yang membawa sesuatu yang berat meski secara fisik ringan. Aku perlu bicara,
kata Kiara. Suaranya berbeda, tidak ada infleksi manis yang biasanya ia pakai. Flat, serius. Seperti suara orang yang sudah lama menyiapkan sesuatu dan akhirnya memutuskan untuk melakukannya. Raisa menatapnya. Tidak mengundangnya masuk, tapi juga tidak menutup pintu. Kiara melangkah masuk sendiri dan menutup pintu di belakangnya. Ia menyerahkan amplop itu ke tangan Raisa tanpa basa-basi. Di dalam ada rekaman dan foto. Kamu perlu lihat ini. Raisa tidak membuka amplop itu langsung. Ia menatap Kiara, mencari sesuatu di wajah adik iparnya, sesuatu yang bisa membantu ia memutuskan apakah ini jebakan baru atau sesuatu yang berbeda sepenuhnya. Yang ia temukan di sana mengejutkannya. Kelelahan. Bukan kelelahan fisik, tapi jenis kelelahan yang datang dari terlalu lama menyimpan sesuatu yang berat. Kenapa kamu membawa ini ke aku? Tanya Raisa akhirnya. Kiara duduk di kursi sudut tanpa dipersilakan, seperti orang yang sudah tidak punya energi untuk formalitas. Karena aku muak. Jawabnya singkat. Dan karena kamu adalah satu-satunya orang dalam keluarga ini yang kelihatannya tahu apa yang dilakukan dengan informasi. Raisa membuka amplop itu. Isinya adalah 2 lembar foto, dicetak jelas, bukan foto amatir, dan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Foto pertama menunjukkan Ibu Soemarto duduk di hadapan seorang pria bertubuh besar di sebuah restoran yang Raisa kenali sebagai tempat makan mewah di kawasan SCBD. Pria itu adalah Om Hendra, adik kandung Ibu Soemarto, yang selama ini selalu hadir di acara keluarga dengan baju yang sedikit lusuh, mobil yang sudah tua, dan cerita tentang bisnis yang terus-terusan mengalami kesulitan. Foto kedua memperlihatkan sebuah dokumen. Raisa harus memiringkan foto itu di bawah cahaya lampu untuk membaca dengan jelas. Dan yang terbaca membuat dadanya berhenti sebentar. Akta pemindahan aset. Ditandatangani atas nama Dimas Hartono. Tapi tulisan tangan di bagian tanda tangan itu tidak cocok dengan tanda tangan Dimas yang pernah Raisa lihat ratusan kali di dokumen rumah, di kontrak, di kartu ulang tahun yang ia tulis untuk Raisa di tahun pertama pernikahan mereka. Itu palsu, kata Kiara, seolah membaca pikiran Raisa. Ibu memasukkan tanda tangan Mas Dimas untuk memindahkan 3 aset properti ke nama Om Hendra. Total nilainya sekitar 14 miliar. Raisa meletakkan foto itu perlahan di atas tempat tidur. Sejak kapan kamu tahu ini? 2 tahun. Kiara menatap tangannya sendiri. Aku menemukannya tidak sengaja waktu membantu ibu membereskan dokumen di brankas. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ibu adalah ibu. Dan waktu itu aku masih berpikir mungkin ada penjelasannya. Tapi tidak ada. Tidak ada. Kiara menggeleng pelan. Dan malam ini, waktu ibu berdiri di atas kursi itu dan berteriak seperti itu di depan semua orang, aku sadar bahwa tidak ada yang namanya penjelasan. Hanya ada orang yang merasa boleh melakukan apapun karena tidak pernah ada konsekuensi. Raisa diam sejenak. Di luar, suara tamu-tamu yang masih berdiri di parkiran terdengar sayup-sayup. Tawa, suara mobil, seseorang yang memanggil nama seseorang lain. Flash disk ini isinya apa? Rekaman suara. 3 percakapan antara ibu dan Om Hendra. Aku tidak bisa ceritakan detailnya sekarang. Kamu perlu dengarkan sendiri. Tapi isinya cukup untuk. Kiara berhenti. Mencari kata yang tepat. Untuk memastikan bahwa ibu tidak bisa keluar dari ini dengan bersih. Raisa memutar flash disk itu di antara jari-jarinya. Kemudian sesuatu yang Kiara tidak siapkan terjadi. Raisa bertanya bukan tentang isi rekaman, bukan tentang rencana, bukan tentang langkah selanjutnya. Raisa bertanya, kamu sendiri baik-baik saja? Kiara terdiam. Pertanyaan itu rupanya tidak ada dalam skenario yang sudah ia siapkan. Tidak. Jawabnya akhirnya, dengan suara yang lebih kecil dari sebelumnya. Sudah lama tidak. Raisa mengangguk pelan. Ia tidak berkata bahwa ia menyesal, tidak berkata bahwa ia mengerti, karena keduanya tidak cukup dan keduanya agak terlambat. Ia hanya menyimpan amplop itu, berdiri, dan berkata, terima kasih sudah datang. Itu saja. Tapi Kiara berdiri dengan punggung yang sedikit lebih tegak dari ketika ia masuk. Di sisi lain rumah besar itu, Ibu Soemarto sudah kembali dari toilet, sudah kembali tersenyum, sudah kembali memegang gelas champagne dan berbicara dengan saudara-saudaranya seolah tidak ada yang terjadi. Ia terlatih untuk itu, terlatih untuk melanjutkan, untuk tidak memperlihatkan retakan, untuk membuat dunia di sekelilingnya meyakini bahwa apa yang baru saja terjadi tidak sepenting kelihatannya. Ia tidak tahu bahwa malam itu,
Amplop coklat tebal telah berpindah tangan. Ia tidak tahu bahwa putri kandungnya sendiri telah memilih berdiri di sisi yang lain. Dan ia tidak tahu bahwa permainan yang selama ini hanya ia yang tahu aturannya kini dimainkan oleh orang lain. Dengan kartu yang sama, tapi tangan yang lebih sabar. Undangan sarapan itu datang dalam bentuk pesan singkat dari Ibu Soemarto, dikirim pukul 7 pagi 2 hari setelah pesta. Raisa, hari ini ada? Ibu ingin sarapan berdua. Ada yang perlu dibicarakan baik-baik. Raisa membaca pesan itu 3 kali sambil berdiri di depan jendela dapur, secangkir kopi di tangan. Matahari Jakarta yang baru bangun menyinari uap yang mengepul tipis dari cangkirnya. Dimas sudah berangkat lebih pagi. Ada rapat komisaris yang ia sebut sambil lalu semalam. Di rumah hanya ada Raisa dan Bu Lastri, asisten rumah tangga yang sudah bekerja di sini sejak sebelum Raisa menikah masuk dan yang selalu berpura-pura tidak mendengar apapun. Raisa membalas dengan satu kata, bisa. Ia tiba di rumah keluarga Hartono pukul 9. Ibu Soemarto sudah menunggunya di meja makan teras belakang. Duduk rapi dengan blus krem yang tampak baru, rambut tersanggul lebih rendah dari biasanya. Keseluruhan tampilannya seperti seseorang yang sudah memikirkan kesan apa yang ingin ia berikan dan memilih. Ramah tapi tetap berkelas, terbuka tapi tetap berkuasa. Di meja sudah ada teh, bukan kopi. Raisa perhatikan, padahal Ibu Soemarto biasanya minum kopi, dan kue-kue kering dalam toples kaca yang ditata lebih rapi dari sarapan biasa. Semua ini terasa seperti panggung yang sudah disiapkan. Duduklah. Ibu Soemarto menunjuk kursi di seberangnya dengan gerakan tangan yang ringan. Senyumnya lebar. Senyum yang tidak pernah menjangkau matanya. Raisa duduk. Ia mengambil cangkir tehnya, meniupnya pelan, meminumnya. Bukan karena ia tidak waspada, tapi karena menolak teh di meja mertua adalah bahasa yang terlalu keras untuk percakapan yang baru dimulai. Dan Raisa tidak ingin memulai dengan bahasa keras. Ia ingin mendengar dulu. Ibu Soemarto memulai dengan pujian. Selalu dimulai dengan pujian. Raisa sudah tahu pola ini. Ibu harus akui, kamu itu perempuan yang kuat. Tidak banyak menantu yang bisa bertahan di keluarga seperti ini tanpa mengeluh. Jeda. Senyum. Ibu kadang terlalu keras. Ibu tahu itu. Tapi ibu hanya mau yang terbaik untuk Dimas dan untuk keluarga. Raisa mengangguk. Tidak berkata apa-apa. Ibu Soemarto mengangkat cangkirnya. Meminumnya pelan. Lalu meletakkannya kembali dengan bunyi yang halus dan terukur. Karena itu ibu ingin bicara jujur. Kita perempuan dewasa. Kita bisa bicara dewasa. Silakan, Bu. Soal perusahaan. Ibu Soemarto menyebutnya langsung, tanpa basa-basi lebih lanjut, yang justru mengejutkan Raisa sedikit. Ia menyangka akan ada jalan memutar yang lebih panjang. Ibu tahu soal PT Cahaya Baru. Raisa meletakkan cangkirnya. Ibu Soemarto melanjutkan. Kamu mendirikan perusahaan tanpa sepengetahuan keluarga. Kamu menggunakan nama ibumu supaya tidak terdeteksi. Dan kamu mengambil kontrak dari grup Hartono, keluarga suamimu sendiri, tanpa pernah mengungkapkan siapa kamu sebenarnya. Nadanya masih tenang. Datar. Seperti sedang membacakan kronologi kejadian, bukan menuduh. Ibu tidak akan pura-pura ini tidak bermasalah secara etika. Saya mengerti sudut pandang itu, jawab Raisa dengan nada yang sama tenangnya. Bagus. Ibu Soemarto menyandarkan punggungnya ke kursi. Maka ibu akan tawarkan sesuatu yang ibu pikir adil untuk semua pihak. Kamu mundur dari perusahaan. Secara resmi, kamu serahkan kepemilikan. Bisa ke nama yang ibu pilih, atau dibubarkan, terserah. Sebagai gantinya, ibu akan pastikan kamu diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai menantu keluarga Hartono. Tidak ada lagi insiden seperti malam itu. Kamu akan dihormati. Status kamu aman. Keheningan berlangsung beberapa detik. Raisa mengambil cangkir tehnya lagi. Meminumnya sampai habis dengan tenang. Lalu ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah amplop. Bukan amplop coklat milik Kiara, tapi amplop putih berlogo notaris. Ia meletakkannya di atas meja, di antara toples kue dan teko teh, dan mendorongnya pelan ke arah Ibu Soemarto. Ibu mungkin ingin membaca ini sebelum melanjutkan, kata Raisa. Ini salinan perjanjian perlindungan aset yang ibu tanda tangani 5 tahun lalu, saat grup Hartono hampir tidak bisa membayar gaji karyawannya selama 3 bulan berturut-turut. Ibu Soemarto tidak menyentuh amplop itu, tapi matanya turun sebentar ke arahnya. Waktu itu, lanjut Raisa, bapak mertua saya, almarhum,
menandatangani kontrak darurat dengan PT Cahaya Baru untuk suplai logistik dengan harga di bawah pasar, dengan syarat bahwa kontrak tersebut dilindungi dari pemutusan sepihak selama minimal 7 tahun. Ibu menandatanganinya juga, sebagai saksi sekaligus perwakilan keluarga, karena bapak sudah sakit waktu itu dan dokumen perlu 2 tanda tangan dari pihak Hartono. Raisa berhenti sejenak. 7 tahun itu berakhir tahun depan. Bukan tahun ini. Ibu Soemarto membuka amplop itu. Tangannya bergerak lebih cepat dari yang ia inginkan. Raisa memperhatikannya membaca. Memperhatikan matanya bergerak di atas baris-baris teks yang rupanya tidak ia ingat isinya. Atau lebih tepatnya, tidak pernah benar-benar ia baca dengan seksama sebelum menandatangani, karena saat itu yang penting adalah bisnis diselamatkan dan formalitas diselesaikan secepat mungkin. Di paragraf ketiga, ada klausul yang dicetak tebal. Pemutusan sepihak sebelum masa kontrak berakhir akan dikenakan penalti sebesar 3 kali nilai kontrak tahunan, dibayarkan dalam waktu 30 hari kalender. Nilai kontrak tahunan PT Cahaya Baru dengan Grup Hartono, 18 miliar rupiah. Ibu Soemarto meletakkan dokumen itu di meja. Pelan. Sangat pelan. Ibu tidak ingat klausul ini, katanya akhirnya. Saya tahu, jawab Raisa. Itu sebabnya saya bawa salinannya. Untuk pertama kalinya sejak Raisa mengenal perempuan ini, Ibu Soemarto tidak punya kalimat selanjutnya yang sudah siap. Ia duduk di sana, di antara teh yang sudah mulai dingin dan kue-kue kering yang tidak ada yang makan, dengan wajah yang sedang dengan keras berusaha mempertahankan ekspresi yang tepat. Raisa berdiri, merapikan tasnya. Ibu mengundang saya untuk bicara baik-baik, katanya. Saya sudah datang. Saya sudah mendengarkan. Dan saya sudah menjawab dengan jujur. Ia menganggukkan kepala, bukan membungkuk, hanya mengangguk, gestur yang setara bukan yang lebih rendah. Saya permisi dulu. Terima kasih tehnya. Ia berjalan keluar melalui teras, melewati taman belakang yang terawat rapi, keluar melalui pintu samping. Supirnya sudah menunggu di jalan kecil di sisi rumah. Di dalam, Ibu Soemarto duduk sendirian di antara sarapan yang tidak dimakan, dokumen yang tidak ingin ia sentuh lagi, dan rencana yang baru saja runtuh sebelum benar-benar dimulai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia pulang ke kamarnya, di rumahnya sendiri, tanpa hasil apa-apa. Pengacara itu bernama Arif Kusuma. Usia 42 tahun, firma hukum di kawasan Sudirman, reputasi sebagai seseorang yang bisa membuat dokumen yang kelihatan sah menjadi tidak sah dan sebaliknya, tergantung siapa yang membayar. Ibu Soemarto mendapatkan rekomendasinya dari kolega lama suaminya, orang yang sudah memakai jasa Arif dalam 2 kasus sengketa warisan dan menang keduanya. Arif menemui Ibu Soemarto di kantornya, mendengarkan penjelasan selama 1 jam, lalu menyimpulkan dengan yakin bahwa ada celah untuk menggugat keabsahan kontrak PT Cahaya Baru dengan Grup Hartono, berdasarkan argumen bahwa kontrak ditandatangani tanpa transparansi penuh dan dengan konflik kepentingan yang tersembunyi, karena pemilik sebenarnya adalah menantu dari pihak yang menandatangani kontrak. Ini bisa kita bawa ke arbitrase bisnis, kata Arif saat itu, dengan nada yang meyakinkan. Paling lambat 6 bulan selesai, dan kemungkinan besar hakim arbitrase akan memihak klien saya. Ibu Soemarto menandatangani perjanjian kuasa hukum malam itu juga. Yang Ibu Soemarto tidak tahu, dan yang Arif Kusuma tidak pernah ceritakan, adalah bahwa 7 tahun lalu, sebelum ia membuka firma sendiri, Arif adalah junior asosiate di kantor hukum tempat Raisa magang selama 2 tahun terakhir kuliahnya. Mereka bukan sahabat dekat, tapi mereka pernah mengerjakan 1 kasus pro bono bersama, dan setelahnya saling bertukar nomor dengan catatan kalau suatu hari butuh bantuan, hubungi. Raisa menghubunginya 3 minggu sebelum pesta ulang tahun pernikahan keluarga Hartono. Bukan untuk memintanya berbohong. Bukan untuk memintanya melanggar kode etik. Raisa hanya menyampaikan satu hal. Aku menduga dalam waktu dekat seseorang akan mencoba mengutak-atik kontrak PT Cahaya Baru secara hukum. Kalau seseorang itu menghubungimu dan memakai jasamu, tolong terima. Dan tolong kerjakan semaksimal yang kamu bisa, tapi dengan dokumen yang benar-benar ada, bukan yang dikarang. Arif diam sejenak di telepon. Kemudian tertawa pelan. Kamu yakin aku akan dihubungi? Sangat yakin, jawab Raisa. Dan kalau aku mengerjakan ini sebaik-baiknya dengan dokumen yang benar, kamu sadar itu artinya klienku yang menang. Aku tahu. Jeda singkat. Tapi aku juga tahu semua dokumen aslinya. Arif, tidak ada dokumen yang sah untuk menggugat kontrak itu. Kalau kamu bekerja dengan jujur,
Kasus ini akan runtuh sendiri dari dalam sebelum sampai ke arbitrase. Sidang pertama dijadwalkan 6 minggu setelah percakapan itu. Ruang arbitrase di Gedung Pencakar Langit Sudirman tidak besar. Sebuah ruangan dengan meja oval, 3 orang arbiter di satu sisi, dan 2 tim hukum di sisi yang berhadapan. Raisa hadir diwakili oleh pengacaranya sendiri, seorang perempuan bernama Mira yang berbicara dengan kecepatan dan ketepatan yang membuat orang-orang di sekelilingnya selalu sedikit tertinggal. Arif hadir sebagai kuasa hukum Ibu Soemarto, membawa berkas tebal yang terlihat meyakinkan. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan. Kemudian tibalah giliran pengajuan bukti awal dari pihak penggugat. Dan disinilah sesuatu terjadi yang membuat seluruh ruangan berhenti sejenak. Arif mengajukan bukti P3, sebuah dokumen yang seharusnya menjadi bukti bahwa kontrak ditandatangani tanpa disklosure yang memadai. Tapi ketika arbiter ketua membaca dokumen itu dengan teliti, ia mengangkat kepala dan berkata, "Kuasa hukum penggugat, dokumen ini justru memuat klausul disklosure penuh yang ditandatangani oleh semua pihak di halaman terakhir. Ini justru memperkuat posisi tergugat." Ruangan sunyi 2 detik. Arif merespons dengan nada yang sangat profesional. "Mohon maaf, saya perlu mengklarifikasi dokumen yang dimaksud." Dan kemudian memulai serangkaian klarifikasi yang berlangsung selama 20 menit, membingungkan posisi penggugat lebih lanjut, dan menghasilkan satu keputusan dari arbiter. Sidang dilanjutkan bulan berikutnya dengan permintaan agar pihak penggugat menyerahkan dokumen yang lebih terorganisir. Di luar gedung setelah sidang, Ibu Soemarto menghampiri Arif di trotoar dengan wajah yang tidak lagi berusaha ramah. "Apa yang terjadi di dalam tadi?" tanyanya dengan suara rendah. "Dokumen yang disiapkan tim saya perlu direview ulang," jawab Arif dengan wajah yang sepenuhnya profesional. "Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi ulang sebelum sidang berikutnya." "Kamu bilang ini kasus yang mudah." "Dan masih bisa mudah, Bu. Tapi kita perlu bahan yang tepat." Ibu Soemarto menatapnya lama. Kemudian, dalam nada yang tidak lagi berusaha menyembunyikan frustrasinya, "Saya mau kamu diganti." "Tentu saja hak Ibu." Arif mengangguk. "Tapi perlu Ibu ketahui bahwa penggantian kuasa hukum di tengah proses akan menunda jadwal sidang minimal 2 bulan, dan semua biaya yang sudah dikeluarkan tidak bisa dikembalikan sesuai perjanjian." Ibu Soemarto memecat Arif 3 menit kemudian, di trotoar depan Gedung Pencakar Langit itu, di bawah cahaya matahari siang yang tidak ramah. 2 orang wartawan dari portal berita bisnis, yang entah dari mana tahu ada di situ, mengambil foto dari jarak aman. Foto itu naik ke portal mereka sore harinya dengan keterangan yang netral tapi judulnya cukup untuk membuat orang bertanya-tanya. "Sengketa kontrak di internal grup Hartono. Kuasa hukum dicopot usai sidang pertama." Raisa membaca artikel itu di ponselnya sambil duduk di kantin kantor PT Cahaya Baru, makan siang dengan nasi kotak yang dibeli dari warung sebelah gedung. Ia meletakkan ponselnya, mengambil sendoknya, dan melanjutkan makan. Ada luka yang lebih tua dari semua ini. Dimas menemukannya pada sebuah Selasa malam yang biasa. Tidak ada pesta, tidak ada sidang, tidak ada manuver apapun yang sedang berjalan. Ia sedang membereskan laci meja kerja di ruang bawah ketika tangannya menyentuh sesuatu di bagian paling belakang. Amplop putih kecil, tidak bertuliskan apa-apa di luarnya. Ia membukanya. Di dalamnya, secari kertas yang dilipat 2, tulisan tangan Raisa, tanggal yang tercantum di pojok kanan atas, 2 tahun yang lalu, bulan Oktober. Dimas membaca. Membaca lagi. Kemudian duduk di lantai, di samping laci yang masih terbuka itu, dan tidak berdiri lagi selama cukup lama. Surat itu tidak panjang. Raisa bukan perempuan yang suka menulis panjang ketika perasaannya sedang paling berat. Justru sebaliknya, kalimatnya menjadi lebih pendek, lebih padat, seperti orang yang terlalu takut kalau ia menulis terlalu banyak semuanya akan runtuh. Surat itu menceritakan tentang hari Jumat di bulan Oktober, 2 tahun lalu, ketika Raisa pergi sendiri ke klinik karena Dimas sedang di Surabaya untuk pertemuan bisnis yang tidak bisa ditinggalkan. Tentang dokter yang bicara dengan suara yang profesional dan lembut. Tentang perjalanan pulang naik taksi sendirian, hujan di luar jendela, dan bagaimana ia tidak menangis sampai ia masuk ke kamar mandi dan mengunci pintunya dan duduk di lantai keramik yang dingin. Tentang bagaimana ia tidak memberitahu Dimas karena tidak tahu harus memulai dari mana. Tentang bagaimana 2 minggu sebelumnya Ibu Soemarto menelepon 3 kali dalam 1 hari untuk menanyakan kabar dengan nada yang selalu berujung pada pertanyaan yang sama, disampaikan dengan cara yang berbeda-beda tapi maksudnya tidak pernah berubah. Tentang bagaimana tekanan itu, tekanan yang tidak bisa ia tunjuk dengan jari tapi selalu ada,
seperti udara yang sedikit lebih tipis dari seharusnya. Mungkin tidak menyebabkan segalanya, tapi juga tidak membantu. Raisa menulis di bagian terakhir, "Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya lelah menyimpan ini sendirian dan tidak tahu kemana harus meletakkannya. Mungkin besok aku akan sobek surat ini. Tapi malam ini aku perlu menulisnya dulu." Ia tidak menyobeknya. Hanya menyimpannya di laci paling belakang, di bawah beberapa dokumen lain yang tidak terlalu penting. Dan rupanya ia lupa atau memilih untuk lupa. Dimas tidak tahu mana yang benar. Ia menelepon Raisa. Panggilan tidak diangkat. Sudah hampir tengah malam. Raisa mungkin sudah tidur. Ia mengirim pesan. "Kamu tidur?" 3 menit kemudian Raisa membalas. "Belum." "Kenapa?" "Aku di bawah. Bisa turun sebentar?" Raisa turun dengan rambut yang sudah dilepas dari ikatannya, memakai kaos dan celana panjang, wajah tanpa ekspresi khusus. Ia melihat amplop putih di tangan Dimas dan berhenti di anak tangga ketiga dari bawah. Mereka saling menatap di bawah cahaya lampu koridor yang tidak terlalu terang. "Kenapa tidak bilang?" kata Dimas akhirnya. Suaranya tidak marah. Tidak ada tuduhan di dalamnya. Hanya pertanyaan yang terasa seperti ditanyakan kepada dirinya sendiri juga. Raisa turun 2 anak tangga lagi. Berdiri di lantai yang sama dengannya. "Karena aku tidak tahu jawaban untuk semua pertanyaan yang akan mengikutinya," jawabnya pelan. "Dan aku tidak punya energi untuk pertanyaan yang tidak bisa aku jawab." Dimas tidak berkata apa-apa selama beberapa saat. Kemudian, "Aku pergi ke ibu besok pagi." "Dimas?" "Bukan untuk bertengkar. Aku perlu bicara dengannya tentang hal-hal yang sudah terlalu lama tidak aku bicarakan." Ia melipat amplop itu kembali, menyimpannya ke saku jasnya. Ini termasuk. Pagi berikutnya, Dimas datang ke rumah ibunya sendiri, tanpa pemberitahuan. Langsung masuk menggunakan kunci yang ia punya, menemukan ibunya sedang sarapan di meja makan, dan menutup pintu ruang makan dari dalam. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan di dalam ruangan itu. Bukan karena tidak ada yang ingin tahu, tapi karena Dimas bicara dengan suara yang tidak terdengar dari luar, dan Ibu Soemarto menjawab dengan suara yang sama, dan percakapan itu berlangsung dalam keheningan yang lebih keras dari teriakan. Yang diketahui adalah ini, Dimas keluar 2 jam kemudian dengan wajah yang lelah tapi bukan wajah orang yang kalah. Ibu Soemarto tidak keluar dari kamarnya sampai keesokan harinya. Dan 2 hari kemudian, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Raisa dari nomor Ibu Soemarto. "Raisa, Ibu ingin bertemu. Bukan soal bisnis. Ibu hanya ingin bicara." Raisa membaca pesan itu sambil duduk di mejanya di kantor PT Cahaya Baru, di antara dokumen-dokumen dan jadwal rapat yang menunggu. Ia meletakkan ponselnya menghadap bawah. Berpikir selama beberapa menit. Kemudian mengambil ponselnya lagi dan membalas. "Kapan, Bu? Ini bukan pengampunan. Ini bukan rekonsiliasi yang mudah. Ini hanya 2 perempuan yang sama-sama lelah, membuka pintu 1 sentimeter untuk melihat apa yang ada di baliknya. Om Hendra Prasetyo bukan orang bodoh. Selama 20 tahun ia memainkan peran yang sama dengan sempurna. Adik yang susah, yang selalu membutuhkan, yang datang ke acara keluarga dengan kemeja yang sedikit lusuh dan cerita tentang bisnis yang tidak kunjung maju. Peran itu membuat orang tidak curiga. Tidak ada yang mencurigai orang yang kelihatan kalah. Kenyataannya, Hendra memiliki 3 properti di Bali atas nama istri keduanya yang sudah bercerai darinya tanpa ribut-ribut 5 tahun lalu dengan kompensasi yang sangat memuaskan. 2 apartemen di Jakarta atas nama perusahaan cangkang yang didirikan lewat notaris di Batam. Dan rekening di bank swasta yang pergerakannya tidak pernah ia laporkan kepada siapapun karena ia cukup pintar untuk menyebarkan nominalnya di bawah threshold pelaporan. Ditambah dengan 14 miliar dari aset grup Hartono yang dipindahkan lewat tanda tangan palsu, yang ia pikir sudah aman karena yang menandatangani sebagai saksi adalah kakak kandungnya sendiri yang tidak akan pernah melaporkannya. Ia pikir demikian. Raisa dan Kiara menyusun laporannya selama 3 minggu. Bukan dalam keadaan terburu-buru, tapi dengan cara yang sama seperti Raisa menyusun proposal bisnis. Terstruktur, berlapis, dengan referensi silang antara satu bukti dan bukti lainnya sehingga mencabut 1 lembar tidak akan meruntuhkan keseluruhan bangunan. Kiara menyediakan foto dan rekaman suara. Raisa menyediakan analisis keuangan. Ia bisa membaca laporan keuangan dengan cara yang orang awam tidak bisa, melihat anomali-anomali kecil yang terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Yang membuat laporan itu berbeda dari laporan kebanyakan adalah ini.
Sebagian aset yang dipindahkan ternyata bersinggungan dengan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah tempat anak perusahaan grup Hartono menjadi vendor. Ini bukan lagi sengketa keluarga atau kasus perdata biasa. Ini menyentuh wilayah yang jauh lebih serius. Raisa tidak melaporkan langsung ke KPK. Ia melapor ke unit kepatuhan internal sebuah bank mitra grup Hartono terlebih dahulu. Mengirimkan ringkasan temuan dengan bukti awal, cukup untuk memicu proses verifikasi internal yang akan menghasilkan laporan resmi ke otoritas. Dengan cara itu, laporannya bukan datang dari perempuan yang sedang berkonflik dengan mertuanya, tapi dari lembaga keuangan yang punya kewajiban hukum untuk melaporkan transaksi mencurigakan. 3 minggu kemudian, Hendra Prasetyo menerima surat panggilan klarifikasi, bukan dari KPK, tapi dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Surat itu datang ke alamat rumahnya yang terdaftar, dibuka oleh istrinya yang ketiga, perempuan 28 tahun yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis suaminya dan yang, ketika membaca surat itu, langsung menelepon kakak kandungnya sendiri yang seorang pengacara. Hendra baru tahu tentang surat itu ketika ia pulang malam, mendapati istrinya sudah duduk di ruang tamu dengan amplop terbuka di atas meja dan wajah yang tidak memperlihatkan kekhawatiran melainkan pertanyaan yang jauh lebih dingin. Uang dari mana yang kamu taruh di rekening itu? Di sisi lain kota, Ibu Soemarto baru tahu ketika foto Hendra beredar di grup WhatsApp keluarga besar malam itu. Foto yang diambil seseorang di dekat gedung PPATK, memperlihatkan pria bertubuh besar dengan kemeja yang, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, tidak lusuh, tapi tetap saja kalah. Ibu Soemarto membaca chat di grupnya. Membaca komentar-komentar dari saudara-saudara yang bertanya apa yang terjadi. Ia tidak menjawab satupun. Ia keluar dari ruangan dan pergi ke teras belakang, duduk sendirian dalam gelap, dan untuk waktu yang lama hanya menatap taman yang tidak bisa ia lihat karena lampunya mati. Di sana, untuk pertama kalinya, mungkin ia mulai menyadari bahwa orang yang selama ini paling ia percaya, adiknya sendiri, tidak pernah bermaksud melindunginya. Dan bahwa keseluruhan kerajaan kecil yang ia bangun dengan cara mengorbankan orang lain ternyata juga sedang digerogoti dari dalam oleh orang yang paling tidak ia sangka. Dimas memesan meja di warung Padang pojok Gang Melati di Cikini, tempat yang tidak ada nama resminya, hanya dikenal sebagai warung Mak Ipah oleh orang-orang yang tahu. Cat dindingnya sudah memudar, kursinya plastik berwarna hijau tua, dan kipas angin langit-langit berputar dengan bunyi yang ritmis seperti jam. Tidak ada reservasi karena warung ini tidak mengenal konsep itu. Dimas datang setengah jam lebih awal dan duduk di meja pojok sambil memesan teh botol untuk 2 orang. Ini adalah tempat mereka makan pertama kali, 8 tahun lalu. Bukan kencan resmi, hanya 2 manusia yang kebetulan bertemu di acara yang sama dan sama-sama lapar setelahnya. Berjalan kaki mencari tempat makan dan berakhir di sini karena warung ini satu-satunya yang masih buka lewat tengah malam. Raisa tiba tepat waktu. Ia mengenali warung itu bahkan sebelum turun dari taksi, mengenalinya dari bau, dari warna cat, dari bunyi kipas yang terdengar sampai ke trotoar. Ia masuk, melihat Dimas di sudut, dan berjalan ke sana tanpa singgah ke tempat lain. Mereka memesan seperti biasa, rendang, gulai nangka, perkedel, dan nasi yang disendok langsung oleh Mak Ipah dengan tangan yang hafal porsi tanpa perlu ditanya. Tidak ada wine, tidak ada menu yang perlu dipelajari, tidak ada pelayan yang kembali setiap 10 menit untuk memeriksa apakah segalanya baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Atau belum, tapi setidaknya di sini, dengan latar belakang orang-orang makan tanpa memperhatikan mereka dan kipas yang berputar di atas kepala, mereka bisa berbicara dengan suara aslinya masing-masing. Aku capek, kata Raisa, tidak lama setelah makanan datang. Bukan keluhan, lebih seperti laporan cuaca. Pernyataan tentang kondisi yang ada, apa adanya. Bukan capek dengan ini semua. Aku capek dengan bersiap. Setiap hari bersiap untuk serangan berikutnya. Setiap hari memikirkan 2 langkah ke depan supaya tidak ketahuan dari sisi mana. Dimas mengunyah rendangnya. Mengangguk pelan. Aku minta maaf sudah membuatmu perlu bersiap sendirian selama ini, katanya. Raisa meletakkan sendoknya. Bukan dengan marah, hanya karena ada hal yang perlu ia sampaikan dengan tidak ada makanan di tangan. Kamu tahu yang paling menyakitkan, katanya. Bukan ibu mertuamu. Bukan perusahaan, bukan sidang, bukan Om Hendra, bukan semua itu. Jeda. Yang paling menyakitkan adalah waktu aku menunggu kamu bicara dan kamu tidak bicara. Bukan karena kamu tidak punya kata-kata, aku tahu kamu punya. Tapi karena kamu memilih diam. Dimas tidak membantah.
Aku takut kehilangan ibuku, katanya akhirnya, dengan nada yang tidak ia pakai di rapat bisnis atau di rumah keluarganya. Nada yang lebih kecil. Bukan karena aku tidak tahu dia salah. Aku tahu. Sudah lama tahu. Tapi dia adalah satu-satunya orang tua yang tersisa dan ada bagian dari aku yang terus berpikir, kalau aku melawan, aku kehilangan dia juga. Raisa menatapnya. Tidak dengan marah, tidak dengan simpati berlebihan. Dengan cara menatap yang artinya, aku mendengar. Dan sekarang, tanyanya. Sekarang aku sadar bahwa diam bukan cara melindungi siapapun. Termasuk dia. Dimas mengangkat wajahnya. Aku seharusnya bicara jauh lebih awal. Itu kesalahanku. Dan aku tidak minta kamu untuk langsung memaafkan itu. Aku hanya mau kamu tahu bahwa aku tahu. Mereka makan dalam diam beberapa saat. Diam yang berbeda dari diam di rumah keluarga Hartono. Berbeda dari diam di ruang arbitrase. Berbeda dari diam yang biasanya terasa seperti sesuatu yang disembunyikan. Ini diam yang terasa seperti napas setelah berlari lama. Kita tidak akan apa-apa, kata Raisa akhirnya. Bukan pertanyaan. Bukan jaminan. Lebih seperti keputusan yang diucapkan keras-keras supaya keduanya mendengarnya. Dimas mengangkat teh botolnya. Raisa mengangkat gelasnya. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Tidak perlu. Di luar, seorang pria berdiri di trotoar seberang dengan ponsel yang kameranya menghadap ke dalam warung. Ia sudah memotret 2 gambar sebelum ia menghapusnya sendiri, mematikan ponselnya, dan berjalan pergi. Ia akan melaporkan kepada Ibu Soemarto bahwa malam ini ia tidak menemukan apa-apa yang berguna. Tapi apa yang sesungguhnya ia lihat? 2 orang dewasa yang duduk di warung plastik hijau di bawah kipas angin yang berdecit. Memilih satu sama lain tanpa perlu penonton. Adalah sesuatu yang tidak bisa ia laporkan karena tidak punya kategorinya dalam daftar tugas yang diberikan padanya. Pertemuan keluarga besar itu diadakan di rumah Ibu Soemarto. Sebuah keputusan yang dari awal sudah memberi sinyal tentang apa yang ingin dicapai. Mengembalikan narasi ke tempat di mana Ibu Soemarto merasa paling berkuasa. Undangan dikirim 4 hari sebelumnya, melalui pesan WhatsApp yang terdengar hangat dan informal. Anak-anak, ibu rindu kumpul keluarga. Sabtu makan siang bersama ya, tidak perlu formal, sudah lama tidak ngobrol santai. 23 anggota keluarga diundang. Tidak ada yang secara eksplisit dibilang apa agendanya. Raisa hadir. Bukan karena ia tidak tahu ini perangkap. Ia tahu. Tapi tidak hadir juga memberi pesan yang salah, dan Raisa sudah terlalu lama bermain catur untuk tidak tahu bahwa kadang langkah terbaik adalah hadir dan membiarkan lawan yang menggerakkan bidak ke posisi yang salah sendiri. Makan siang berlangsung dengan percakapan yang dipaksakan ringan. Ibu Soemarto memimpin dari ujung meja, menceritakan anekdot-anekdot lama, tertawa dengan suara yang sedikit lebih keras dari biasanya, pertanda bagi siapapun yang mengenalnya bahwa ia sedang bekerja keras. Di tengah makan, ia berdiri dan mengangkat gelasnya. Ibu mau mengucapkan sesuatu, katanya. Senyumnya lebar. Beberapa minggu belakangan ada banyak kesalahpahaman dalam keluarga kita. Ibu minta maaf kalau ada kata-kata ibu yang menyakiti. Kalau ada tindakan ibu yang tidak tepat. Ibu hanya selalu ingin yang terbaik untuk semuanya, termasuk untuk Raisa, menantu ibu yang ibu sayangi. Beberapa orang menoleh ke Raisa. Raisa mengangkat gelasnya dengan senyum yang tidak memiliki kandungan apapun di dalamnya. Kemudian Kiara berdiri. Ini yang tidak ada dalam rencana Ibu Soemarto. Sebelum kita lanjutkan, kata Kiara, suaranya stabil, aku ingin membacakan sesuatu. Dengan izin Kak Raisa. Ia menoleh ke Raisa, yang mengangguk kecil. Ini surat yang ditulis Kak Raisa setahun lalu. Tidak pernah dikirimkan ke siapapun. Aku akan membacakannya karena aku pikir kita semua perlu mendengarnya. Suara Kiara mengisi ruang makan yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Surat itu tidak dramatis. Tidak penuh amarah atau tuduhan berapi-api. Justru itulah yang membuatnya begitu berat untuk didengar. Raisa menulis tentang seperti apa rasanya datang ke acara keluarga dan tidak tahu mana wajah yang tulus. Menulis tentang belajar cara tersenyum yang tidak mengundang pertanyaan. Menulis tentang bagaimana ia mencintai suaminya dengan cara yang semakin lama semakin diam karena ruangnya semakin sempit. Menulis tentang malam-malam ketika ia duduk di depan laptop pukul 2 dini, hari bukan karena ada yang harus diselesaikan tapi karena bekerja adalah satu-satunya hal yang terasa sepenuhnya miliknya sendiri. Di bagian tengah, ada satu paragraf yang membuat 3 orang di meja itu menundukkan kepala. Aku tidak membenci ibu mertuaku. Aku hanya berharap suatu hari ia mau melihatku sebagai manusia,
bukan sebagai variabel dalam persamaan yang ia hitung sendiri. Aku berharap itu masih. Kiara selesai membaca. Ia melipat kertas itu dan meletakkannya di atas meja. Ruangan tidak merespons dengan tangis yang meledak atau konfrontasi yang dramatis. Justru sebaliknya, sunyi yang terasa seperti cermin yang baru saja dipasang di tengah ruangan, memaksa semua orang melihat wajah mereka sendiri di dalamnya. Ibu Soemarto duduk di ujung meja dengan ekspresi yang berubah 3 kali dalam 10 detik. Pertama terkejut, kemudian marah, kemudian sesuatu yang lebih sulit untuk diberi nama. Ia membuka mulutnya, menutupnya, membuka lagi. Ibu tidak tahu surat ini ada, katanya akhirnya. Ibu pernah menemukannya, jawab Kiara dengan tenang. Di laci meja Kak Raisa, 2 tahun lalu, waktu ibu menggeledah kamar mereka saat Kak Raisa dan Mas Dimas pergi. Ibu membacanya dan membuangnya ke tong sampah kamar. Aku yang mengambilnya. Keheningan yang terjadi setelah itu berbeda dari sebelumnya. Lebih berat. Lebih dalam. Tidak ada yang meminta Ibu Soemarto untuk merespons, tapi semua orang menunggunya. Dan Ibu Soemarto, yang selama ini selalu punya kata-kata, selalu punya narasi, selalu bisa membalik situasi dengan satu kalimat yang tepat, duduk di ujung mejanya sendiri tanpa menemukan satu kata pun. Pertemuan itu bubar tanpa resolusi formal. Orang-orang pulang dengan percakapan-percakapan yang tidak selesai di mulut mereka. Ibu Soemarto tidak mencoba menghentikan siapapun atau memberikan pidato penutup. Ia duduk di ujung meja yang sudah kosong setelah semua orang pergi, di antara piring-piring yang belum dibereskan dan gelas-gelas yang masih setengah isi, sendirian dengan cara yang berbeda dari biasanya. Bukan sendirian karena memilih, tapi sendirian karena ditinggalkan oleh narasi yang selama ini menjadi tempatnya berdiri. Angka itu pertama kali muncul dalam laporan keuangan triwulan yang dikirim ke meja Dimas oleh CFO Grup Hartono, seorang pria teliti bernama Pak Susanto yang selalu menyampaikan berita buruk dengan nada yang sama persis seperti ia menyampaikan berita baik. Karena ia berpendapat bahwa nada yang berbeda hanya memperburuk situasi. Raisa menerima salinan laporan itu dari Dimas pada Kamis malam, lewat email internal yang subjeknya hanya, "Perlu kamu baca ini." Ia membacanya. Membaca lagi. Kemudian menutup laptopnya dan duduk diam selama 2 menit sebelum membukanya kembali dan mulai menghitung. Grup Hartono kehilangan 3 kontrak besar dalam 6 bulan terakhir. 2 karena kalah tender dengan vendor lain yang lebih efisien. 1 karena klien utama mereka berpindah ke kompetitor setelah mengalami serangkaian masalah pengiriman yang sebenarnya bisa dicegah jika sistem logistik mereka diperbarui. Di atas itu, investasi properti yang dilakukan atas keputusan Ibu Soemarto 2 tahun lalu, tanpa melalui proses due diligence yang memadai, ternyata bermasalah. 3 dari 5 properti yang dibeli berstatus sengketa hukum yang tidak pernah terselesaikan sebelum akad ditandatangani. Jika tren ini berlanjut 6 bulan ke depan, Grup Hartono akan mengalami defisit arus kas yang tidak bisa ditutupi oleh aset yang tersisa, terutama karena sebagian aset sudah dipindahkan oleh Om Hendra. Dalam bahasa sederhana, bangkrut bukan dalam pengertian dramatisnya, tapi dalam pengertian yang lebih sunyi dan lebih merusak. Kehilangan kemampuan untuk membayar kewajiban, kehilangan kepercayaan mitra, kehilangan posisi pasar yang sudah dibangun selama 30 tahun. Yang Dimas tidak tahu, dan Raisa tidak segera katakan, adalah bahwa ia sudah melihat kemungkinan ini 6 bulan lalu. Bukan karena ia memiliki bola kristal, tapi karena ia membaca data dengan cara yang berbeda dari orang-orang di dalam Grup Hartono yang sudah terlalu lama berada di dalam sistem yang sama untuk bisa melihat dari luar. Ia sudah menyiapkan rencana penyelamatan. Bukan karena ia ingin menjadi pahlawan. Bukan pula karena ia ingin melihat Ibu Soemarto berlutut dan meminta tolong. Meski bayangan itu mungkin sempat melintas. Ia menyiapkannya karena Dimas memintanya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan cara ia menyerahkan laporan triwulan itu kepadanya dan menunggu dengan sabar. Pertemuan resmi dijadwalkan pada Senin pagi di kantor PT Cahaya Baru. Dimas mengonfirmasi kehadiran. Ibu Soemarto dikonfirmasi oleh Dimas, bukan oleh Raisa. Ada detail kecil tapi penting yang Raisa atur dengan teliti. Ia yang menentukan lokasi pertemuan. Bukan di rumah keluarga Hartono. Bukan di ruang netral. Di kantornya. Ibu Soemarto tiba pukul 10 pagi dengan sopir dan 1 orang asisten yang membawa map tebal. Resepsionis PT Cahaya Baru, perempuan muda bernama Tari yang sudah bekerja di sini sejak tahun pertama dan sangat loyal pada Raisa, menyambut mereka dengan profesional dan mempersilakan menunggu di ruang tamu. Ruang tamu kantor PT Cahaya Baru bukan ruang tamu yang dirancang untuk mengesankan. Tidak ada lukisan mahal atau furnitur yang berteriak tentang status.
Hanya meja kayu yang rapi, beberapa tanaman di pojok, dan di dinding, bingkai-bingkai berisi penghargaan bisnis, sertifikasi, dan satu foto tim PT Cahaya Baru dari hari pertama perusahaan punya kantor. 4 orang berdiri di depan ruangan kosong dengan ekspresi yang campuran antara bangga dan tidak percaya. Ibu Soemarto duduk di sofa menunggu dan tidak bisa tidak memandangi foto itu. Raisa masuk 8 menit kemudian, bukan karena sengaja membuat menunggu, tapi karena ia baru selesai telepon konferensi. Ia mengenakan blazer abu-abu gelap dan celana panjang hitam, rambut diikat ke belakang, dan membawa satu folder tipis yang ia letakkan di meja sebelum duduk. Bu, terima kasih sudah datang. Ibu Soemarto mengangguk. Ada sesuatu di wajahnya yang berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tidak ada senyum yang disiapkan, tidak ada kalimat pembuka yang sudah dipoles. Hanya wajah orang yang datang karena tidak ada pilihan lain. Raisa membuka foldernya. Ia memaparkan situasi grup Hartono dengan cara yang tidak menghakimi tapi juga tidak memperlunak. Hanya angka-angka dan apa artinya. Kemudian ia membuka halaman terakhir. Proposal restrukturisasi. PT Cahaya Baru akan mengambil alih manajemen logistik grup Hartono secara penuh selama 3 tahun. Dengan target pemulihan arus kas dalam 12 bulan pertama. Imbalannya, saham sebesar 20% di grup Hartono yang dialihkan ke PT Cahaya Baru. Ini bukan pengambil alihan, kata Raisa. Ini kemitraan. Grup Hartono tetap berjalan dengan nama yang sama, struktur yang sama. Aku hanya memastikan ia tidak jatuh. Ibu Soemarto membaca proposalnya dengan seksama. Lama. Halaman demi halaman. Di halaman terakhir, ada kolom tanda tangan. Di bawah nama Ibu Soemarto sebagai salah satu pemegang saham senior yang perlu menyetujui restrukturisasi, ada logo PT Cahaya Baru. Logo yang tidak pernah ia lihat sebelum 3 bulan lalu, tapi yang sekarang terasa seperti sudah ada di sana jauh lebih lama dari yang ia sadari. Pena diletakkan Raisa di samping dokumen. Tanpa tekanan. Tanpa deadline. Hanya diletakkan di sana. Ibu Soemarto mengambil pena itu. Dan menandatangani. Ibu Soemarto masih punya satu kartu yang belum dimainkan. Atau begitulah ia pikir. Sari Dewi, ibu kandung Raisa, Direktur Nominal PT Cahaya Baru, guru SD pensiunan dari Bekasi, tinggal di rumah sederhana di perumahan yang bersih tapi tidak mewah, dengan taman depan berisi pot-pot bunga yang dirawat sendiri setiap pagi dan tetangga-tetangga yang mengenal namanya karena ia selalu menyapa duluan. Ibu Soemarto datang pada Rabu pagi dengan mobil sedan hitam yang terlalu besar untuk gang masuk perumahan itu, sehingga sopirnya harus parkir di jalan besar dan Ibu Soemarto berjalan kaki 3 menit. Sebuah ketidaknyamanan kecil yang tampaknya tidak ia siapkan dan yang membuat moodnya sudah tidak sempurna bahkan sebelum sampai di pintu. Sari Dewi membukakan pintu sendiri, ia tidak punya asisten, tidak butuh, dan menyambut tamunya dengan cara yang sama persis seperti ia menyambut siapapun yang datang ke rumahnya. Dipersilakan masuk, dicarikan tempat duduk yang paling nyaman, ditawarkan minuman sebelum sempat duduk. Ibu mau teh atau air putih? Ada pisang goreng juga, baru digoreng tadi. Ibu Soemarto duduk di sofa bermotif bunga yang sudah agak pudar warnanya, di bawah foto keluarga yang tergantung di dinding. Raisa kecil di antara kedua orang tuanya, tersenyum dengan seragam TK yang sedikit kebesaran. Ia memilih teh, karena menolak terasa kasar dan menerima terasa terlalu nyaman, dan teh adalah jalan tengah yang netral. Mereka berbasa-basi 2 menit. Kemudian Ibu Soemarto masuk ke maksud kedatangannya dengan cara yang biasanya ia sebut bicara jujur tapi yang sebenarnya adalah cara ia membingkai keinginannya sebagai kebaikan bersama. Intinya, ia menawarkan uang, jumlah yang signifikan, disampaikan tanpa menyebut angka pasti tapi dengan isyarat yang cukup jelas. Sebagai kompensasi atas ketidaknyamanan yang dialami keluarga Raisa selama ini. Sebagai gantinya, ia berharap keluarga Raisa bisa lebih mendukung keharmonisan. Tidak mendorong Raisa untuk terus mengejar hal-hal yang hanya memperumit situasi keluarga. Memberi Raisa perspektif bahwa ada nilai lebih dalam menjaga kedamaian keluarga daripada membuktikan sesuatu. Ia menyampaikan ini dengan nada yang terdengar seperti kebijaksanaan orang tua yang ingin mendamaikan semua pihak. Sari Dewi mendengarkan sampai selesai. Ia tidak menyela. Tidak mengubah ekspresinya. Tangannya yang sudah keriput memegang cangkir tehnya dengan tenang. Ketika Ibu Soemarto selesai, Sari Dewi meletakkan cangkirnya, menyapu bibirnya dengan ujung serbet, dan berdiri. Gerakannya lambat tapi tegak. Tegak dengan cara orang yang tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun karena ia sudah lama selesai dengan kebutuhan itu. Bu Soemarto,
Katanya dengan nada yang sama yang ia pakai ketika menghadapi murid-muridnya yang nakal. Tidak marah, tapi tidak ada ruang untuk negosiasi. Saya sudah 32 tahun mengajar anak orang lain cara menjadi manusia yang baik. Saya mendidik anak saya sendiri dengan standar yang sama. Raisa bukan sesuatu yang bisa dibeli ke sini atau dibeli ke sana. Jeda. Saya tidak tersinggung dengan kedatangan ibu hari ini. Tapi saya juga tidak bisa menolong ibu dengan apa yang ibu minta. Silakan habiskan tehnya, pisang gorengnya juga kalau mau, dan silakan pulang. Itu saja. Tidak ada drama. Tidak ada suara yang dinaikkan. Tidak ada pintu yang dibanting. Ibu Soemarto duduk 1 menit lagi, karena pergi langsung terasa seperti mengakui kalah, tapi juga tidak ada alasan untuk tetap duduk. Kemudian ia berdiri, mengangguk kecil dengan ekspresi yang sudah ia pasang kembali, dan berjalan keluar. Di teras depan, sebelum melewati pintu pagar kecil berwarna hijau, ia tidak tahu bahwa adik Raisa, seorang pemuda 24 tahun bernama Rian yang kuliah hukum semester akhir dan sedang mengerjakan skripsi di kamarnya, sudah merekam percakapan itu dari balik pintu yang tidak sepenuhnya tertutup, dengan ponselnya yang dipegang dengan 2 tangan agar tidak gemetar. Rian bukan yang memulai ide itu. Ibunya yang, pagi sebelum tamu itu datang, memanggil Rian ke dapur dan berkata dengan tenang, "Kak Raisa bilang mungkin ada orang yang datang. Kalau ada, kamu tahu apa yang harus dilakukan." Raisa sudah menduga kedatangan ini. Ia tidak memberitahu ibunya untuk menolak atau menerima, ia hanya memastikan ibunya tidak sendirian. Rekaman itu, dalam format yang sudah dipotong rapi oleh Rian malam harinya, dikirim ke pengacara Raisa keesokan paginya. Bukan untuk disebarkan. Cukup untuk disimpan. Sebagai lapisan perlindungan terakhir yang semoga tidak perlu dipakai, tapi kalau perlu, ada. Amplop itu datang dari kantor notaris yang sudah tutup 5 tahun lamanya. Lebih tepatnya, dari notaris pengganti yang mengelola arsip notaris lama yang meninggal dunia, yang dalam proses audit arsip menemukan sebuah amplop tersegel dengan instruksi tertulis di sampulnya, untuk dibuka dan diserahkan kepada pihak yang bersangkutan apabila terjadi sengketa di antara ahli waris. Sengketa yang sedang berlangsung di grup Hartono, meski belum resmi disebut sengketa warisan, rupanya cukup memenuhi kriteria itu dalam penilaian notaris pengganti. Ia mengirimkan amplop itu ke Dimas lewat jasa pengiriman ekspres, dengan surat pengantar yang singkat dan profesional. Dimas membukanya bersama Raisa di meja makan mereka, setelah makan malam, ketika rumah sudah sepi. Di dalamnya, surat wasiat tambahan, kodisil, yang dibuat oleh almarhum Hartono Senior, ayah Dimas, 3 bulan sebelum ia meninggal. Kodisil ini tidak menggantikan wasiat utama yang sudah dieksekusi setelah kematiannya, tapi menambahkan satu ketentuan yang tidak pernah sempat disampaikan secara lisan. 30% saham grup Hartono dinyatakan sebagai hak Raisa Anjani, menggunakan nama asli Raisa sebelum menikah, dengan alasan yang ditulis tangan oleh almarhum di halaman ketiga. Dalam tulisan yang sudah agak gemetar tapi masih terbaca jelas. "Saya bertemu anak ini 2 tahun sebelum ia menjadi menantu saya. Ia datang dalam kapasitasnya sebagai konsultan untuk mitra bisnis kami. Dalam 2 kali pertemuan, ia menunjukkan kejernihan analisis yang tidak saya temukan bahkan di antara orang-orang yang sudah puluhan tahun bersama saya. Saya tidak tahu saat itu bahwa ia akan menikahi anak saya. Ketika saya tahu, saya memilih untuk tidak mengubah penilaian saya. Justru sebaliknya, saya menjadi lebih yakin. Keputusan ini bukan karena ia menantu saya. Ini karena ia layak." Raisa membaca bagian itu 2 kali. Kemudian meletakkan dokumennya dan tidak berkata apa-apa cukup lama. Dimas, di seberangnya, berkata pelan, "Bapak pernah cerita soal konsultan muda yang menganalisis laporan keuangan kami dalam 1 malam dan menemukan kesalahan yang tidak ditemukan auditor selama 3 tahun. Aku tidak pernah tahu itu kamu." "Aku juga tidak tahu itu perusahaannya," jawab Raisa akhirnya. "Namanya beda waktu itu, sebelum restrukturisasi. Tapi Bapak tahu." Dimas mengangguk pelan. "Dan Bapak pernah bilang ke aku, sebelum sakit, kalau aku mau menikah, pastikan aku menikahi orang yang lebih pintar dari aku dalam hal yang aku tidak bisa." Ia tersenyum kecil. "Aku pikir itu nasihat umum waktu itu." Raisa menatap foto almarhum yang tergantung di dinding ruang makan. Foto yang selalu ada di sana sejak pertama kali ia masuk ke rumah ini, tapi yang baru malam ini terasa seperti berbicara. Proses hukum untuk mengeksekusi kodisil itu berlangsung tanpa banyak hambatan. Karena dokumennya sah, notarisnya terpercaya,
Dan tidak ada pihak yang bisa menggugat tanpa sekaligus menggugat integritas almarhum yang namanya masih dihormati. Ibu Soemarto memanggil pengacaranya yang baru begitu mendengar kabar ini. Pengacara baru itu membaca kodisil, membaca nama notarisnya, membaca tanggal pembuatannya, dan dengan nada yang setenang mungkin menyampaikan, "Bu, ini tidak bisa dilawan secara hukum." Ibu Soemarto menaruh teleponnya di atas meja dengan gerakan yang sangat terkontrol. Sangat terkontrol sampai terasa seperti upaya besar. Di luar kamarnya, Kiara bisa mendengar keheningan yang mengikutinya, keheningan yang berbeda dari keheningan biasa, yang terasa penuh sesak dengan sesuatu yang tidak bisa lagi ditahan tapi juga tidak bisa dilepaskan. Persidangan kasus Hendra Prasetyo berlangsung di ruang sidang yang lebih besar dari yang biasanya dipakai untuk kasus korupsi kelas menengah. Tapi dialokasikan demikian karena jumlah barang bukti yang masuk dalam berkas terdakwa melebihi rata-rata. 47 dokumen, 12 rekaman suara, 3 rekening bank atas berbagai nama, dan kesaksian 2 orang saksi ahli dari bidang forensik keuangan. Raisa tidak hadir. Ia tahu tentang jadwal persidangan itu, tentu saja ia tahu, tapi memilih untuk tetap di kantornya, menyelesaikan rapat evaluasi kinerja Triwulan dengan tim PT Cahaya Baru. Bukan karena ia tidak tertarik dengan hasilnya. Tapi karena kejatuhan Hendra bukan sesuatu yang ingin ia saksikan dengan cara yang terasa seperti kemenangan pribadi. Ia sudah memasukkan bukti-buktinya. Ia sudah melakukan bagiannya. Sisanya bukan urusannya lagi. Kiara hadir. Duduk di barisan pengunjung paling belakang, dengan kacamata hitam yang tidak terlalu berguna menyembunyikan identitasnya tapi cukup berguna sebagai jarak psikologis antara ia dan apa yang sedang ia saksikan. Hendra Prasetyo duduk di kursi terdakwa dengan jas abu-abu yang untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia pakai bukan karena memilih tapi karena pengacaranya yang memilihkan. Ia sudah lebih kurus dari terakhir Kiara melihatnya di acara keluarga, pipinya lebih cekung, matanya lebih waspada, dan cara ia duduk tidak lagi memiliki kelonggaran orang yang merasa aman. Saksi utama yang memberatkan adalah istri ketiganya, perempuan 28 tahun yang rupanya, setelah mengetahui bahwa sebagian besar aset atas namanya adalah hasil tindak pidana, memilih untuk bersaksi jujur dengan imbalan perlindungan hukum yang dinegosiasikan pengacaranya sendiri. Kesaksiannya berlangsung 40 menit dan disampaikan dengan suara yang kadang bergetar tapi tidak pernah ragu. Ibu Soemarto dipanggil sebagai saksi fakta, bukan terdakwa, tapi posisi itu tidak jauh lebih nyaman. Ia duduk di kursi saksi dengan kebaya yang lebih sederhana dari biasanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan jaksa dengan hati-hati. Ketika ditanya apakah ia mengetahui bahwa tanda tangan yang memberi otorisasi pemindahan aset adalah palsuan, jawabannya adalah tidak. Ketika ditanya apakah ia menyadari bahwa adik kandungnya telah memindahkan aset grup Hartono tanpa persetujuan pemegang saham yang sah, jawabannya juga tidak. Kedua jawaban itu benar. Dan justru karena benar, keduanya menyakitkan dengan cara yang berbeda dari kebohongan. Ia telah ditipu oleh orang yang paling ia percaya. Orang yang kemiskinannya selama 20 tahun adalah pertunjukan. Orang yang datang ke acara keluarga dengan kemeja lusuh sambil menyimpan properti di Bali dan rekening yang tidak pernah ia ceritakan. Orang yang memakai namanya, memakai kepercayaannya, sebagai instrumen dari rencananya sendiri. Vonis dibacakan 3 bulan kemudian, 7 tahun penjara, denda 3 miliar, dan kewajiban restitusi seluruh aset yang bisa dilacak. Cukup keras untuk kasus sekelas ini, kata komentator hukum di salah satu portal berita. Kiara keluar dari ruang sidang sebelum vonis selesai dibacakan. Ia sudah mendengar cukup. Di halaman gedung, ia duduk di bangku taman yang tidak teduh, di bawah matahari yang tidak ramah, dan untuk beberapa saat hanya duduk dengan tangan di pangkuan. Ia menelepon Raisa. Sudah selesai, katanya ketika Raisa mengangkat. Oke, jawab Raisa. Singkat. Tidak ada kata-kata kemenangan. Kamu baik-baik saja? Tanya Kiara. Jeda 1 detik. Iya, kamu. Tidak yakin? Jawab Kiara jujur. Tapi lebih baik dari kemarin. Di kantor PT Cahaya Baru, Raisa menutup teleponnya dan kembali ke papan presentasi rapat yang masih terbuka di layar proyektor di depannya. Tim yang menunggunya memperhatikan wajahnya sebentar, mencari tanda apapun, tapi tidak menemukan apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Lanjut, kata Raisa, dan mereka lanjut. Ibu Soemarto datang tanpa pemberitahuan. Bukan karena ia tidak tahu bahwa memberitahu sebelumnya adalah sopan santun dasar, tapi karena ia tahu jika ia memberitahu, ia akan punya terlalu banyak waktu untuk mempersiapkan kalimat yang tepat. Dan kalimat yang terlalu dipersiapkan tidak lagi terasa jujur, bahkan bagi yang mengucapkannya.
Jadi ia datang pada Sabtu sore, naik taksi, sopirnya sedang libur dan ia memilih tidak memanggil sopir cadangan, untuk alasan yang bahkan tidak sepenuhnya ia mengerti sendiri, dan berdiri di depan pagar rumah Dimas dan Raisa dengan tas kecil di tangan dan wajah yang tidak memiliki ekspresi yang sudah disiapkan. Dimas tidak ada, ia sedang bermain golf dengan kolega lama, janji yang sudah dibuat sebulan sebelumnya. Hanya Raisa di rumah, sedang membaca di teras belakang ketika bel pintu berbunyi. Bu Lastri yang membukakan pintu dan kemudian datang ke teras dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Bu Raisa, Ibu Soemarto. Sendirian. Raisa meletakkan bukunya. Diam sebentar. Kemudian berdiri. Ia menemukan ibu mertuanya masih berdiri di teras depan. Tidak masuk meski sudah dipersilakan Bu Lastri. Sebagai tamu yang tidak pernah diundang, seolah ia tidak merasa punya hak untuk melangkah lebih dari yang diperlukan. Raisa membukakan pintu lebih lebar. Masuk, Bu. Ibu Soemarto masuk. Duduk di kursi yang ditunjukkan Raisa, bukan sofa utama yang besar, tapi kursi di sudut yang lebih kecil, dan ia tidak memprotes itu. Di tangannya ada sesuatu yang ia bawa dari tas kecilnya. Foto. Bukan foto resmi atau foto yang dibingkai cantik. Foto biasa, agak kusam di sudutnya, ukuran 4x6. Memperlihatkan seorang pria muda menggendong bayi, tertawa ke arah kamera dengan cara yang membuat matanya menghilang karena tertutup senyumnya. Ini suami saya waktu Dimas baru lahir, kata Ibu Soemarto, meletakkan foto itu di atas meja di antara mereka. Pak Hartono selalu bilang aku terlalu keras. Dari awal, katanya aku tidak bisa biarkan sesuatu berjalan tanpa aku kendalikan. Jeda. Aku selalu pikir dia lebay. Tapi sekarang, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Raisa memandang foto itu. Tidak mengambilnya, hanya memandang. Ibu tidak datang untuk minta apa-apa. Lanjut Ibu Soemarto, dan kalimat itu terdengar seperti sesuatu yang sudah diulang berkali-kali dalam kepala tapi baru pertama kali diucapkan keras. Tidak ada agenda. Tidak ada tawaran. Aku hanya... Ia berhenti lagi. Mengambil napas. Aku sudah salah. Bukan hanya malam di pesta itu. Sebelum itu. Jauh sebelum itu. Dan aku tidak tahu cara mengatakannya yang tidak terdengar seperti aku masih mencoba mengelola situasi, tapi ini yang sebenarnya aku rasakan. Raisa duduk di sofa di seberangnya, dengan jarak yang cukup jauh untuk membuat keduanya nyaman dan cukup dekat untuk percakapan yang sesungguhnya. Ibu tidak perlu tahu cara yang sempurna untuk mengatakannya, kata Raisa akhirnya. Suaranya tidak hangat secara berlebihan, belum sampai ke sana. Tapi tidak dingin juga. Cukup katakan apa yang ibu rasakan. Ibu Soemarto memandang tangannya. Tangan yang sudah tua, keriput di sendi-sendinya, tanpa perhiasan hari ini, biasanya selalu ada cincin atau gelang, tapi hari ini tidak ada. Aku takut, katanya. Kata yang paling sederhana untuk perasaan yang paling besar. Waktu Pak Hartono meninggal, aku merasa satu-satunya cara aku bisa memastikan semuanya baik-baik saja adalah dengan mengendalikan semuanya. Dimas, bisnis, keluarga. Semuanya. Dan ketika ada sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan, seperti kamu, aku pikir cara satu-satunya adalah menyingkirkan ancamannya. Suaranya turun di kata terakhir. Aku tidak melihatmu sebagai manusia. Aku melihatmu sebagai variabel. Dan itu. Ia menggelengkan kepala. Itu jahat. Aku tahu itu jahat. Kata itu, jahat, diucapkan tanpa kualifikasi, tanpa tapi, tanpa penjelasan yang melunakannya. Raisa mendengarnya dan tahu bahwa ini bukan kalimat yang sudah dilatih. Orang yang melatih kalimat memilih kata yang lebih aman. Mereka duduk di teras itu, bukan teras belakang yang biasa dipakai untuk pertemuan lebih santai, tapi teras depan yang terbuka ke arah jalan. Dan Bu Lastri datang membawa 2 gelas teh tanpa diminta karena ia sudah cukup lama bekerja di rumah ini, untuk tahu kapan teh dibutuhkan tanpa ada yang memintanya. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata yang mengalir bersama-sama. Tidak ada kata maaf yang sungguh-sungguh diterima yang diucapkan dengan dramatis. Hanya 2 perempuan duduk dengan jarak yang sedikit lebih kecil dari sebelumnya, meminum teh yang sama, dengan keheningan yang, untuk pertama kalinya sejak Raisa mengenal perempuan ini, tidak menyakitkan. Setahun kemudian, halaman pertama majalah bisnis se-inovasi edisi bulan itu menampilkan foto yang tidak biasa untuk majalah tersebut. Bukan foto eksekutif berjas di depan logo perusahaan, bukan foto di ruang rapat dengan view kota di belakang.
Foto itu diambil di kantor PT Cahaya Baru yang sudah pindah ke gedung yang lebih besar tapi mempertahankan estetika yang sama. Meja kayu, tanaman di sudut, foto tim lama yang masih tergantung di dinding meski sekarang timnya sudah 23 orang. Raisa di foto duduk di mejanya, tidak melihat ke kamera melainkan ke dokumen di tangannya, dan ada cahaya yang masuk dari jendela di sisinya yang membuatnya terlihat seperti orang yang sedang bekerja sungguhan, bukan sedang berpose. Di bawah foto, judul, Raisa Anjani Hartono, perempuan yang membangun tanpa bersuara. Wawancara berlangsung 2 jam di kantor itu. Wartawan yang mewawancarainya sudah membuat janji 3 bulan sebelumnya karena Raisa tidak mudah menerima permintaan wawancara. Bukan karena ia menghindari sorotan, tapi karena ia selektif tentang kapan sorotan itu berguna dan kapan hanya membuang waktu yang bisa dipakai untuk hal lain. Ia berbicara tentang PT Cahaya Baru dengan cara yang tidak sentimental berlebihan tapi juga tidak steril, tentang keputusan-keputusan yang harus diambil sendirian, tentang sistem yang dibangun dengan metodis, tentang merger dengan grup Hartono yang ia sebut sebagai langkah logis dengan nada yang sama seperti ia menyebut keputusan bisnis lainnya, tentang timnya yang ia sebut dengan nama masing-masing, tentang ibunya yang ia sebut dengan sederhana sebagai orang yang mengajarkan saya bahwa kerja keras bukan tentang apa yang orang lihat tapi tentang apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang melihat. Di halaman terakhir wawancara, ada pertanyaan standar yang biasanya menghasilkan jawaban standar. Siapa yang paling membentuk karakter Anda sebagai pemimpin? Raisa diam beberapa detik sebelum menjawab. Wartawan itu mencatatnya karena kebanyakan eksekutif sudah punya jawaban hafalan untuk pertanyaan ini. Kemudian Raisa berkata, semua orang yang pernah meremehkan saya. Mereka yang membuat saya tidak punya pilihan selain membuktikan. Saya tidak menyimpan dendam kepada mereka, tapi saya sangat berterima kasih kepada situasi yang mereka ciptakan. Karena tanpa itu saya tidak akan tahu seberapa jauh saya bisa pergi. Majalah itu beredar pada Kamis. Pada Jumat pagi, foto covernya sudah tersebar di berbagai platform, dibagikan oleh kalangan bisnis, oleh komunitas perempuan pengusaha, oleh beberapa akun media yang merespons ceritanya dengan cara yang tidak selalu ia harapkan tapi tidak bisa ia kendalikan dan sudah lama belajar untuk tidak mencoba. Di rumah keluarga Hartono, bukan lagi rumah Ibu Soemarto seorang. Sejak beberapa bulan lalu Kiara pindah kembali ke sana untuk menemani ibunya yang sudah mulai terlihat lebih tua dari yang biasanya ia tampilkan. Kiara duduk di ruang keluarga sambil memegang majalah itu. Ia sudah membacanya dari depan ke belakang 2 kali. Ibu Soemarto masuk dari dapur dengan 2 cangkir kopi, meletakkan satu di depan Kiara, dan duduk di sofa sebelahnya. Matanya jatuh ke majalah yang terbuka di tangan Kiara. Boleh? Tanyanya. Kiara menyerahkannya tanpa banyak bicara. Ibu Soemarto membaca dengan cara yang berbeda dari cara ia membaca dokumen bisnis atau kontrak. Lebih lambat, lebih berhenti di beberapa bagian. Ketika sampai di halaman terakhir, di jawaban pertanyaan terakhir, ia membaca kalimat itu 3 kali. Kiara memperhatikannya tanpa pura-pura tidak memperhatikan. Kemudian Ibu Soemarto menutup majalah. Meletakkannya di meja dengan rapi. Mengambil kopinya. Meminumnya. Dan membuka majalah itu lagi. Di kantor PT Cahaya Baru yang sudah lebih besar, di lantai 8 gedung di Kuningan, Raisa sedang rapat dengan tim pengembangan ketika ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi berita. Ia tidak membacanya. Ia tidak pernah membaca notifikasi saat rapat. Setelah rapat selesai, ia turun ke lobi untuk makan siang, dan di lift ia membuka ponselnya dan melihat artikel yang sudah dibagikan ratusan kali. Ia membacanya sebentar. Kemudian menyimpan ponselnya ke saku. Di lobi, Tari, yang sudah dipromosikan menjadi manajer operasional sejak 6 bulan lalu, sedang menunggu dengan ekspresi yang tidak bisa menyembunyikan campuran bangga dan ingin bercanda. Kak Raisa sudah lihat? Tanyanya dengan suara setengah berbisik meski tidak ada yang perlu berbisik. Sudah? Jawab Raisa. Terus? Raisa berpikir sebentar. Kemudian menjawab dengan cara yang membuat Tari tertawa. Terus makan siang. Kamu sudah pesan. Mereka keluar ke siang Jakarta yang padat dan panas dan tidak peduli dengan siapapun yang baru saja mendapat cover majalah. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah hal yang membuat Raisa selalu bisa bernapas di kota ini. 3 tahun lalu, ia datang ke pesta dengan gaun yang dipakai 2 kali dan tidak punya waktu untuk yang baru. Hari ini namanya ada di cover majalah dan ia tetap memesan nasi padang dari warung yang sama di belakang gedungnya karena memang enak dan tidak butuh alasan lain. Namanya sudah dipulihkan, bukan oleh siapapun, tapi oleh dirinya sendiri, dengan cara yang paling sunyi dan paling pasti, dengan terus bekerja ketika tidak ada yang melihat,
Dengan terus memilih ketika pilihan terasa tidak ada, dengan terus berdiri di ruangan-ruangan yang pernah mencoba membuatnya merasa tidak layak berdiri di sana. Dan di laci meja kerjanya, di antara dokumen-dokumen penting yang selalu ia simpan dengan rapi, ada satu benda yang bukan dokumen. Secari kertas tua yang sudah agak kusam di lipatannya, tulisan tangan yang masih terbaca jelas, surat yang pernah hampir ia sobek, yang kemudian disimpan di laci belakang, yang kemudian ditemukan oleh Kiara di tong sampah, yang kemudian dibacakan di meja makan keluarga besar, yang kemudian menjadi salah satu momen paling sunyi dan paling keras dalam cerita ini. Surat itu masih ada di sana. Raisa tidak membuangnya, tidak membingkainya, tidak menunjukkannya ke siapapun. Hanya menyimpannya, sebagai pengingat tentang malam ketika ia perlu menulisnya karena tidak tahu kemana harus meletakkan beratnya, dan tentang jarak yang sudah ia tempuh sejak malam itu sampai ke hari ini. Jarak yang tidak bisa diukur dalam pencapaian atau angka atau nama di cover majalah. Tapi dalam cara ia tidur sekarang, nyenyak dan tanpa perlu bersiap untuk serangan berikutnya. Dalam cara ia mengangkat telepon ketika Ibu Soemarto menelepon sekarang, tidak dengan genggaman yang tegang, tapi biasa saja, seperti menelepon adalah menelepon dan tidak perlu menjadi lebih dari itu. Dalam cara ia menyebut namanya sendiri ketika diperkenalkan, bukan dengan kualifikasi, bukan dengan penjelasan, hanya namanya, penuh dan lengkap, tanpa perlu minta maaf untuk ruang yang ia tempati di dunia ini.